Jadi ini tempat konten. Kan tulisan Onat tuh, Onat kayaknya bakal login di sini maksudnya. Nah, apa tuh? iya. Iya, itu harapannya kayaknya Onat login di sini deh. Kan bener kan? Ini koleksi Pak Haji. Banyak banget buku di Koleksi perpustakaan ya buku. kayaknya. Ini awalnya Kak dulu saya punya buku. Itu udah banyak terus kebanjiran di kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iron. Doain Mas Iron hari ini saya mau jalan dulu nih. Mau sidak Habib Jafar. Alhamdulillah konten sidak di Taulani TV trending terus, Ron. Berkat doa lu nih. Ya, sekarang gue mau siap-siap mau ke tempatnya Habib Jafar. Sahabat gue itu. Bye-bye di sini ya, Ron. Jagain nih studio. Ini orang apa? Kok tiba-tiba ada di sini? Hei, Mbak, gimana sehat, Mbak? Pagi, Pak. Selamat pagi. gimana kabar? Silakan duduk, Pak. Sehat. Ini kan garasi gua. Oh iya. Iya. Maaf, Pak. Kenapa, Ton? Duduk, Pak. Duduk, Pak. Saya kasih tahu nih, Pak. Apa sih lu mau ada apa? Pak, Papa kan bikin garasi Papa loh, Pak ya? Iya, udah lama kan. Desainnya jelek banget ya, Pak. Apa lu bilang? Desainnya jelek banget. Desainnya jelek banget. Sembarangan lu udah bikin keren-keren dibilang jelek. Saya ngasih tahu. Bapak kan suka mobil ya, Pak. Ini nih, Pak, desainnya mah kan nggak kelihatan, Pak. Kalau dari sini tuh, Pak, mobilnya mana? Mobilnya nggak kelihatan ya? Iya, Pak. Belum tahu dia. Percuma lu ngikut gua udah 26 tahun, masih nggak ngerti juga. Iya, Emang Pak. sebetulnya orang-orang nggak ada yang tahu kalau ini menggunakan ilmu. Ilmu gaib. Ilmu membuka garasi. Oh, gimana Dan tuh itu caranya? cuman gua doang yang punya. Selama ini gua nggak kasih tahu ke orang-orang. Sebelah sini lu. Sebelah sini lu, sebelah sini. Oh, mungkin. Terus sebelah situ. Mana sih, Pak? Saya, Pak, sini. Ya, lu perhatiin baik-baik. Gua Ya. akan mengeluarkan ilmu untuk bisa membuka garasi ini. Open. Open, Lu open. ikutin gua dulu. open garasi open gitu ya. Open, garasi open. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Coba ulangi lagi. Open, garasi open. Nggak bisa kan? Iya. Nah, itu mesti gua karena gua yang punya ilmunya. Open garasi open. Wah, gimana caranya itu, Pak? Pakai apa sih, Pak? Maka itu pakai ilmu dari gua, ilmu membuka garasi. Mau ditutup lagi? Boleh coba. Tutup garasi tutup. Oh, pakai bahasa ya? Iya, kalau tutup memang harus bahasa Indonesia. Kalau buka pakai bahasa Inggris. Oh, beda ya, Pak? Oh, Mau lagi? mau. Open garasi open. Tuh, lihat. Bisa nggak saya diturunin? Coba. Nggak bisa, ini Oh, kan nggak bisa ya? khusus ilmu Ya, buka maaf, garasi. maaf. Khusus Ya ilmu buka udah, garasi. Masa lo jadi ke AC? Ini lihat. Tuh, bisa kelihatan kan mobil gua sekarang? Bisa kelihatan tuh, itu mobilnya tuh, kesini tuh. Tahu nggak gimana caranya? Gimana tuh, Pak? Pakai remote. Jadi gua pakai namanya Sonte Film. Keren banget kan, Ton? Keren, Pak. Dan ini bisa mengontrol privasi ruangan. Oh, biar jadi itu. Canggih. Iya. Jadi kalau kita pencet tombolnya, ini ada on, ada on off-nya ya. Nah, kalau gua pencet off, ini kan posisinya lagi terbuka ya. Iya, Pak. Ini kalau gua pencet off, maka dia akan buram. Oh, buram. Atau nggak transparan lagi. Lihat nih. Set. Oh. Nah, nggak terus kelihatan. kalau gua pencet on, Iya. maka dia bakal transparan, kelihatan gitu. Oh, kelihatan. Iya. Nah, kayak gini nih. Set, tuh. Oh, kelihatan dari luar ya, Pak? Kalau Kelihatan dari dalam keluar, dari luar ke dalam juga bisa. Pak, sebenarnya bisa pakai gorden juga, Pak. Kenapa nggak pakai gorden aja? Ah, beda dong, Ton. Kalau kita lagi mode off gini, nih gue nyalain nih, ini off ya. Tuh, lagi begini, ini kita bisa mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Jadi membantu mengurangi silau, panas yang berlebihan, dan perlindungan dari sinar ultraviolet berbahaya. Dan juga, Ton, bisa Iya, Pak. mengefisiensi energi. Itu kerennya. Oh, efisiensi energi gimana tuh, Pak? Nah, gini, kalau mode off kayak begini nih, ini tuh matahari bakal diblokir. Oh, diblokir. Jadi suhu ruangan ini tetap stabil, tetap terjaga dan mengurangi beban AC. Oh, biar rasanya nggak itu ya? Iya, sehingga menghemat energi dan biaya dalam waktu jangka panjang. Mantap kan? Mantep banget, Pak. Apa tuh? Iya, Pak. Tampilannya juga simple, elegan, dan canggih ya, Pak. Betul, Ton. Nah, Ton, Iya, Pak. Sonte Film ini juga ada lapisan tambahan untuk isolasi suara yang mengurangi infiltrasi suara eksternal dan menciptakan lingkungan yang lebih tenang, nyaman, dan bisa dipakai. Pak, boleh nggak nih, Pak? Saya juga mau dong, Pak, buat di rumah saya gitu, Pak. Oh, kalau lu mau, bisa gampang. Lu tinggal kunjungin aja websitenya www.sonte.com.
atau lu bisa ke Instagramnya @sonte.id. Oke, siap Pak. Oke? Makasih ya Pak. Nah, sama-sama. Pak. Udah yuk, sekarang kita mau berangkat nih ke rumahnya Habib Jafar. Oh, Nanti mau itu ya Pak. Saya mau nyari ilmu juga ya Pak. Betul, betul. Ya kalau begitu. Ini sebelum kita berangkat, open coba. Open. Kok saya malu ya Pak? Apa sih? Tadi Apa lu bilang kok saya malu? Iya. Lah bukan dari dulu. Ulang. Open, buka. Wah. Sekali lagi ya. Ya. Penasaran saya. Open, buka. Kan udah kebuka. Masa lu suruh buka lagi? Wah, kacau nih orang. Udah, berangkat dah. Yuk. Iya Pak. Udah nyampe sekarang di tempatnya Habib nih. Langsung aja kita ke dalam yuk, kita temuin Sohibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bib, Haji, gimana Pak Haji? sehat Bib ya? Kenapa ini ya? Bib, Haji, aduh gimana? ini rumah Habib nih. Ini kantor. Oh ini kantor. Kantor. Sebelah Sekaligus rumah? tempat nongkrong. Yang Sebelah rumah, tapi rumah orang. Oh bukan rumah. Bukan. Ini kan rumah emang. Iya rumah sih orang. bener juga rumah sih. Tapi rumah orang. Sekaligus tempat nongkrong. Ini tempat nongkrongnya anak-anak. Selalu ada tiap malam, ada aja. Siapa maksudnya yang nongkrong tuh? Ya ada orang-orang yang ini ngaji-ngaji. Oh, Terus itu kayak yang bikin konten. Kayak dibikin konten ya? Kayak set konten gitu. Jadi ya? ini tempat konten. Kayak tulisan Onat tuh. Onat kayaknya bakal login di sini maksudnya. Nah, apa tuh? iya. Iya, itu harapannya kayaknya Onat login di sini deh. Maksudnya konten sama Onat. Enggak, ini sebenarnya set ini nih Enak ya? set ketika aku bikin konten sama Nope, namanya Dakwah Koplo. Udah wakoplo. Nah, bikin pengen setnya yang di sini. iya, pengen tempat yang kayak apa? Kayak tradisional gitu. Ah. Nah, bikin ini. Terus akhirnya ya udah jadi markasnya Habib Industri. Keren. Jadi teman Gue tuh ngefans sama Habib, nggak tahu kenapa ya, karena dia mungkin kalau memberikan nasihat gitu atau memberikan dakwah, diskusi gitu ya, dia tidak menggurui, tapi malah kita seperti kayak temen aja gitu, kita kayak ngobrol terus saling berbagi tentang apapun lah gitu. Ya makanya gue seneng gitu ke Habib tuh bisa masuk semua-muanya gitu. Walaupun saya mungkin usia jauh di bawah Habib. di atas, Eh, di di atas. Gue pengen muda aja bawaannya. Tapi gue respect sama beliau. Gue banyak menimba ilmu juga karena banyak ilmu-ilmu yang mungkin gue nggak begitu bisa menampung karena Habib yang udah lebih ahlinya. Gue juga gitu sih. Gue Guru sama juga. iya sama Haji Andri ini nggak banyak menampung apa-apa. Nggak banyak kita belajar banyak tuh. Apalagi kalau di set tuh pas sahur waktu itu kan, Oh, iya syuting tuh, sahur tuh syuting sahur. kita banyak belajar cara memanfaatkan momentum. Karena momentum tuh bukan cuma di komedi, di dakwah juga, Haji. Momentum Penting. juga ya? Iya. Iya. Jadi begitu momentumnya dapet tuh langsung tuh nasihatnya masuk. Benar. Langsung tuh, saya apa tobat aja ya. Iya ya, bisa masuk dengan tiba-tiba begitu ya. Tapi setelah itu baru dia mikir, besok aja deh. Iya kan, biasanya gitu, tobatnya besok Gue deh. nonton ada kontennya Habib tuh waktu sama siapa? Dan tuh. Yang Daniel Mananta? bukan. Bante apa? Dante. Oh, Bante Wah, Dira. itu menarik banget. Itu menarik. Itulah yang namanya Pancasila gitu. Jadi benar-benar menyatu ya antara agama Buddha, agama Islam. Itu benar-benar bisa ngeblind gitu, asik gitu. Iya, Blend banget. gue bilangnya kan kita berbeda dalam kebenaran, tapi bersama dalam kebaikan. Cakep. Semua agama tuh ngajarin baik lah, walaupun caranya berbeda-beda. ibadahnya berbeda-beda. Tapi kan tujuannya mengajarkan kebaikan. Iya, ngajarin kebaikan. Yang nggak baik bukan orang beragama. Bukan orang beragama. Bikin lagi dong, aku mau nonton lagi. Aku ngikutin terus soalnya. Siap. Ya. Nanti Sekarang kita aku ini. mau muter-muter. Habib ini kan ini tempat nongkrong. Ini tempat nongkrong biasa. Awalnya sih bikin buat dakwah koplo. Terus sekarang akhirnya akhirnya- beberapa konten bikin di sini. Terus juga jadi tempat
baca buku. Ini Coldplay pernah akustikan di sini? Enggak. Tidak dong. Ini bukan pos ronda tapi pos dakwah. Pokoknya gitu-gitulah Pak Oh Haji. iya, ini yang haram Buat bukan nambah musik. aja. Nih, yang haram bukan musik, tapi kenal pot brong atau mulutmu yang julid. Tuh, denger tuh. Iya. Ya, jadi main musik itu nggak haram. Yang haram tuh Ngomongin orang ngomongin lain. orang lain tuh haram tuh. Hmm. Nah, Bib, di dalam ada apa, Bib? Di dalam ada Yuk kita lihat tuh ke dalam. ini buku. Lah ini Habib sebenarnya tinggal di sini udah lama atau baru? Di sini baru 2 tahun nih. Bib, maaf, Bib. Ini siapa ya? Oh, ya ampun, sampah kok gak dibuang itu loh. Mas Tono, loh, kamu berguru sama Habib juga. Bagus, Oh, iya. kamu tepat kepada orang yang tepat kamu datang. Wis. Ya. Padahal baru sekarang dia di sini. Iya, kemarin saya lihat malam-malam jam 12. Hah? Depan tembok, ngobrol sama tembok. Oh, bahaya nih orang. Udah, ayo saya ajak, udah ke Habib aja deh. Biar di rukiah udah. Bib, ini Silakan ada azan. masuk kayak rumah lo aja. Ada azan sekarang sholat dulu. Ayo. Dulu. Ntar baru kita lanjut ya. Siap. Alhamdulillah, udah selesai sholat zuhur kita. Kita bisa lanjut lagi nih Habib. Tadi sempat masuk ke sini, wangi-wanginya enak banget kayak wanginya berasal di Arab gitu. Iya, buhur. Apa itu? Iya kayak dupa gitu, Dupa buhur gitu. Wanginya enak banget ya. Iya. Itu ditaburinnya gitu kan? Iya, ditaburin gitu. Itu kayak kayu gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya yang paling bagus itu di Indonesia, Pak Haji. Dari Malinau, Kalimantan Utara. Oh. Jadi dia dibakar gitu. Belinya di mana? Belinya ya di Condet banyak. Banyak, Cak? Banyak, Condet Minyak banyak. wangi juga Di online banyak. juga banyak, minyak wangi juga Iya, banyak. iya. Nah itu, kita tuh kalau kita itu baik, katanya itu seperti dupa kata orang Arab. Oke. Jadi walaupun dihina, kayak dibakar, yang keluar justru wanginya. Wanginya, wih luar biasa. Walaupun dihina, Yang keluar malah, itu malah wanginya. Gitu, itu kalau orang baik ya. Kalau orang baik. Kalau Tono dibakar, malah bau itu permus. Bagus. Masuk. Ini Habib gaul nih. Yuk. Bib, ini tempat nongkrongnya Habib nih. Kalau lagi Iya. ngobrol duduk di bawah Ini sini. kayak karena Arab kita ya, jadi Iya. tempat duduknya di bawah terus. Iya, benar. Orang Arab tuh di bawah, pakai bantal. Makanya pakai itu yang kursi-kursi di bawah. Iya, ada tuh. Seneng Ada banget bantalnya saya tuh. lihatnya. Iya, Duduk, kursi-kursi Arab. Ngobrol, makan apa nasi mandi. Nasi mandi. Oh, saya favorit banget tuh nasi mandi. Nasi mandi. Sama pakai apa namanya? Roti cane. Wah, mantep itu. Kalau gak ada mandi biasanya tayamum. Kalau gak ada air. Ini semua quotes-quotes ya Bib, sama buku-buku ya. Buku-buku sama itu beberapa lukisan tuh itu Habib yang bikin bukan? enggak itu ini Mbah Sujiwo Tejo. Oh, Mbah Sujiwo Tejo. Iya, ini punya Nasirun. Dikasih itu ini karena pas diundang di YouTube-nya Mbah Tejo, ini pas ke Jogja. Jadi semua dari pelukis-pelukis keren sebenarnya. Pajang-pajang begini ya. Tuh, nih aduh saya kalau ngeliat foto ini tuh ternyuh hati saya tuh Iya. ingat bahwa seorang bapak itu ternyata juga perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa, tapi kadang penghargaan kita itu Penghargaan kurang. iya, kurang. Kurang. Ibu, memang benar ibu itu memang inilah. Tapi kadang-kadang ayah tuh suka kayak jadi terlupakan gitu. Padahal Betul. perjuangan ayah tuh luar biasa. Malah kan sering difitnah. Katanya di tempat itu yang ada itu cuman ibu sama anaknya. Ayahnya kemana itu? Biskuit. Ayahnya itu Ayahnya kemana? kemana? Padahal tahu Pak Haji. Ayahnya Ayahnya kemana? Yang motoin itu ayahnya. Dia rela mengorbankan Dia rela dirinya, tidak mengorbankan masuk dirinya, tidak masuk dalam frame, frame, agar demi anak istri. anak dan istrinya Dan itu anak istrinya makan lagi di situ. betul Gitu, makan Pak. lagi. Dia moto. Dia yang moto. Emang luar biasa. Betul. Makanya hargailah seorang ayah, ya. Betul. Juga seorang suami. Seorang suami. Nah, ini kita Nah, Habib ini Lutfi. Pak Haji. Waduh, Habib Lutfi idola Yahya. gua nih, Habib Lutfi. Habib Salit Anggun. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Habib Umar. Habib Guru Umar kemana sepupu. kesini kan? Iya. Kemana kesini. Jadi ini ceritanya Pak Haji. Dulu di kosan itu, biar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang aneh, jadi saya pajang foto ulama. Oke. Jadi gitu. Waktu di kos-kosan dulu. Dulu gitu. Itu ngikutin ayah saya. Jadi ayah saya dulu tuh ada pohon asam di depan rumah. Sering dibakar sama bocah-bocah. Kalau malam-malam lagi nongkrong. Nah, dalemannya tuh makin lobang, lama-lama bisa kalau ambruk ke rumah saya. Gimana cara berhentiinnya? Pakai berbagai cara gak bisa. Akhirnya ayah kepikiran. Dikasihlah foto ulama.
Jadi akhirnya orang yang mau bakar, wah ada foto ulama nih gak jadi. Nggak jadi. Akhirnya aman itu motor. Aman ya, saya ikut juga pakai foto ulama. Akhirnya temen itu kalau ke kosan jadinya foto ulamanya dibalik. serius, pernah satu kali tuh. Gak enak katanya, diliatin terus sama ulama katanya. Akhirnya dibalik tuh. Saya balik, kok udah kebalik. Begitu dibalik fotonya apa dibalik? Gak ada. Oh, kalau film Dono kan dibalik ada foto cewek. Iya, ini enggak kan. Jadi dibalik dia ngerasa gak enak nih. Mau apa aneh-aneh karena dilihat ulama. Berarti nanti kamar anak gua si Kenji. Gua pasangin foto ulama. Sekarang kan fotonya di kamar Kenji itu Nirvana, Nirvana, Cristiano Ronaldo. karena dia ngefans sama Nirvana. Nanti diem-diem gue balik, fotonya gue kasih diimbangi foto ulama. Iya, biar nanti gue balik nih, Ken, kamu jangan mikirin duniawi terus. Biar ini itu menunjukkan bahwa kita ngefans juga ke ulama dan almarhum aman ahabba kata Nabi. Seseorang itu di akhirat akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Ya nggak apa-apa ngefans ke Nirvana dan lain-lain, tapi juga ngefans ke ulama nomor satunya. Betul. Ya mungkin karena usianya dia masih muda lagi senang-senangin gitar. Betul. Jadi akhirnya ketika ngefans ke bola, ke musik, main bola dan main musiknya itu di jalan yang benar. Iya. Karena yang paling ngefans ulama. Betul. Saya dulu waktu zaman-zaman kayak Kenji juga di poster kamar saya Metallica apa gitu-gitu. Tapi ketika saya dewasa, saya gitu akhirnya kan fotonya Habib saya pasang. Saya juga gitu. Proses perkembangan diri lah. Sebenarnya saya juga dulu ketika masih muda, Pak Haji, itu masang juga foto-foto musisi-musisi. Kayak apa? Haji Roma. Enggak, bukan. Kayak ini, Nasi Daria. Nasi Daria. Iya. Aku ngefans sama Nasi Daria. Nanti Vin, kapan-kapan kita ke tempat Nasi Daria ya? Iya. Suka banget. Itu dan lagunya itu selalu relate. Subuh, kesiangan, duhur, duhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Gak sholat ini. Dia sholat akhirnya. Aduh. Oke, Bib, sekarang kita masuk ke dalam. Di dalam ada apa? Kan? Ini koleksi Pak Haji. Banyak banget buku ini, perpustakaan ya kayaknya. Ini awalnya dulu saya punya buku, itu udah banyak terus kebanjiran di kosan. Akhirnya pada rusak, hilang. Nah akhirnya ya udah dikoleksi sekaligus dijadiin kerjaan jualan buku. Namanya Warung Sejarah RI biar ada yang ngurusin bukunya. Jualan buku? Jualan buku ini juga. dijual? Ini juga dijual. Jadi beberapa itu koleksi, sebagian yang biasanya aku udah baca atau aku punya double, itu aku jual. Ini buku-buku apa aja yang ada di sini? Ini buku-buku lawas sama buku-buku langka, Pak Haji. Buku-buku langka? Buku-buku langka. Ini udah diadain lagi. Ini kita lihat deh. Nih. Ini bener-bener masih dari sampingnya aja kayak udah klasik banget, udah tua banget gitu ya. Ini kalau orang nggak tahu Pak Haji ya, ini apaan Wah, sih? biasa gitu. aja gitu ya. Tapi kalau orang yang ngerti, satu rak ini aja ini bisa ratusan juta Pak Haji. Masya Allah, yang bener. Serius Pak Haji. Oh ya? Iya, ini satu ini Kenapa aja. dia bisa jadi mahal, Bib? Ini karena pertama buku langka biasanya. Kemudian yang kedua penulisnya ini kayak founding fathers bangsa, Bung Karno, Oh iya dong. Bung Hatta, Tan Malaka. Tuh lihat tuh. Soekarno an autobiografi ini udah. Cindy Cindy Adams. Aku tahu itu nih ada videonya. Autobiografinya Bung Karno berdasarkan wawancara dengan Bung Karno si Cindy Adams. Ini nih di bawah bendera revolusi ini karya langsungnya Bung Karno. Buku langka biasanya cetakan pertama dan sudah sulit ditemukan. Temukan lagi ya. Ini kayak gini kita lihat tuh udah pada tua-tua banget nih. Buku tua. Ini Beberapa masih ada bahasa isinya. Belanda. The Dutch Impact on Japan. Bener dong nih bahasanya bahasa-bahasa sana nih. Iya, bahasa Belanda banyak. Habib tuh hobi baca ya? Iya, Pak Ji. Pantesan dari mulai dulu zaman kuliah tuh dulu. Wah, ini apa? Dari zaman kecil sebenarnya Kecil orang udah tua suka itu baca punya rak buru, rak buku. Jadi prinsipnya orang tua itu rak TV jangan sampai lebih gede dari rak buku. Oh, filosofinya begitu. Jadi biar kita suka Kita baca. semua baca. pintar. Karena ada yang bilang bahwa membaca itu adalah jendela kontrakan ya kan? Enggak, jendela dunia. Jendela dunia. Iya. Nah ini kita lihat sebelah sini. Ini ada 14 ribuan, Pak Haji.
dan ini koleksi. dijual semua ya? Ini sebagian. Sebagian. Wah, luar biasa. Bib ini ngambil dari mana dulu? Apa memang Habib dulu beli koleksi atau Jadi awalnya ini ada orang buku nitip? pribadi. Buku pribadi. Terus setelah lama itu mulai ada orang-orang yang nitip nih. Bib mau nggak ini pasarin ke media sosialnya Bib? Akhirnya mau. Kemudian udah setelah itu kita keliling Indonesia 5 tahunan tuh nyari buku-buku beginian. Nah Habib, tapi dari buku-buku ini pasti ada yang menjadi inspirasi Habib dong. Yang Atau mengubah minimal dia mengubah hidup. hidup lah kira-kira. Ada, buku ini apa, Bib? ada satu buku yang bagus banget Pak Haji ini. Seni Merayu Tuhan. Penulisnya juga keren nih Pak Haji. Husain Jafar Al-Hadar. Ini gua punya. Saya sendiri, iya. Gua punya itu bagus banget isinya. Teman-teman cari deh, bagus. Masih dijual kan? Iya, dijual. Bagus loh itu isinya. Enggak, kalau buku ini rata-rata kalau nggak buku agama, buku filsafat, buku sejarah. Yang aku suka buku sejarah sama buku agama sama buku filsafat. Filsafat. Nah, kalau buku filsafat itu biasanya yang paling enak dibaca untuk orang yang mau belajar filsafat awal-awal itu Dunia Sofi. Itu novel filsafat yang terlaris di dunia. Apa namanya? Dunia Sofi. Dunia. Enggak, bukan. Oh, Enggak. Itu Sofi itu nama anak di Oh, nama novel anak. itu. Oh, iya. Oh, iya, oke. Oh, itu yang paling bagus tuh ya? Itu bagus buat pengantar orang baca buku-buku filsafat gitu, karena dia bentuknya novel. Katak hendak jadi lembu. Ini semacam kayak filosofi juga nih. Itu kayak apa? Masa katak menjadi novel lembu? gitu. Nggak bisa lah. Kita lihat ya. Ini Buku sastra, buku-buku agama. buku agama. Ini koleksinya juga masih Kalau banyak. yang sejarah itu karena akunnya dulu aku bikin akun edukasi sejarah. Akhir namanya Sejarah RI itu zaman dulu. Bib, lihat ya, Bib. Ini foto Bung Karno. Iya. Ini dari buku, Pak Haji. Jadi buku kalau rusak itu kan biasanya sama orang dibuang. Iya. Nah, kalau buku-buku Bung Karno itu ada foto-fotonya Bung Karno, akhirnya kita bisa ambilin. kita ambil begini. Terus kita potong-potongin. Pak Dirman. Iya. Wah, luar biasa. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Masih ada loh fotonya di keren banget. Ini Mahatma Gandhi. Dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, namun tak cukup untuk memenuhi kerakusan manusia. Ini 12-an tahun nih Pak Haji, Bib. ngumpulin beginian. Ini kan buku banyak, Bib. Kira-kira buku yang cocok buat saya apa, Bib? Ada judulnya tentang tobat. Tapi nggak apa-apa. Biar gue baca kan, kadang-kadang kan namanya manusia kan baca-baca lagi untuk apa namanya, refresh. Refresh. Nah, ini Jangan juga. sekali-sekali melupakan sejarah, betul. Nah, ini dikasih pas ngisi acara di salah satu universitas dan nih Trunojoyo Madura. Makanya simbolnya celurit. Simbol Madura. Wah, Habib ini memang luar biasa ilmunya. Jadi sejarah-sejarah masa lalu pun juga di koleksi ya. Bener nih, anak-anak sekarang kadang-kadang nggak tahu nih kayak gini-gini. Padahal orang itu kalau nggak baca sejarah, dia itu kemungkinan akhirnya kalaupun berprestasi, prestasinya itu mengulang dari prestasi orang lain di masa lalu, tidak bertumbuh. Oh iya. Atau bahkan tidak belajar dari kekurangan orang lain di masa lalu. Makanya orang pinter itu dia belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Orang bijak itu belajar dari pengalaman hidup orang lain, dari sejarah orang lain. Nah, orang bodoh itu tidak belajar dari pengalaman. Tidak belajar Udah dari dikasih pengalaman. pengalaman, dia nggak belajar. Berarti mau pilih yang pinter apa yang bijak? Kalau bijak dia pengalaman orang lain. Iya, dia mengalami kalau yang bijak dari pengalaman orang lain. Makanya akhirnya kayak baca sejarah tuh biar kita bertumbuh. Oh, di masa lalu itu gagal karena ini. Oh, ini jangan diulangi. Oh, di masa lalu itu maju karena ini. Ayo mari kita majukan lagi di bidang ini. Dengan begini begitu. Salah satu sahabat saya yang saya appreciate juga adalah Ahmad Dhani. Iya, dan Ahmad Dhani itu kenapa dia termasuk orang yang menurut saya cerdas juga, bukan dalam hal bermusik tapi dalam wawasan. Karena dia juga begini. Dia mengkoleksi sejarah. betul. Jadi makanya dia tahu. Itu salah satu udah contoh bagus. gila banget sih. Kita yang tahu buku tuh ngerti banget bahwa buku-bukunya Ahmad Dhani itu udah keren-keren, mahal-mahal banget juga. Orang yang nggak tahu kayak
ini Apa buku-buku sih ini? bekas Ayo, gitu. Ternyata di situ semua. Dan itu kan orang kan biasanya koleksi itu kayak gitar gitu. Kemudian mobil, motor. Nah, ini sebenarnya koleksi yang juga tidak kalah mahalnya. Mahalnya, betul. Saya makanya juga nggak nyangka ternyata kayak tadi Habib bilang tuh buku-buku di sana tuh bisa nilai ratusan juta. Iya, karena satu buku tuh bisa 5 juta. 5 juta. Yang paling tua di mana? Buku-buku yang mana, Bib? Nah, buku yang paling ini Buku yang paling tua kelihatannya yang udah mulai agak yang di bongkok. sini. Iya, enggak. Coba kita Yang di rak ini Ini semua kayaknya buku kelihatan tua. sih, gue tadi juga Fir, ini kayak paling tua semua nih ya. Ini buku-buku tua. Iya. Kita juga pernah punya buku surat yang ditulis langsung oleh tangannya Bung Karno. Oh iya? Ada tuh gitu-gitu. Iya. Zaman dulu tuh kita punya. Tapi kalau gitu-gitu akhirnya kita kasih ke museum gitu. Kalau kita dapat begituan. Karena yang gitu-gitu tuh beredar di masyarakat. Kemudian kalau semuanya cuman pengen ngoleksi, cuman pengen jualan, akhirnya yang gitu-gitu tuh nggak bisa dinikmati banyak orang. Makanya Jadi kita jual kadang beli, kalau jual beli ketemu aja. itu, kita ambil, kita kadang kasih ke siapa nih yang mau jagain dengan baik. Gitu. Nah ini kan pasti harus di-maintain, Bib. Nggak bisa didiemin gini, dirawat juga kan. Kalau kayak gini gitu biasanya apa sih perawatannya? Apa Nah, cuman Ya ini perawatannya pertama harus debunya dibersihin terus, Pak Haji. Karena kita meleng sebulan aja. langsung dia keluar tuh sarang laba-laba apa segala macam ya? Betul. Makanya kita tuh kalau kayak lebaran, salah satu yang paling kita pikirin tuh gimana kita ninggalin buku ini. Orang kan ninggalin koi juga kan. Ini buku ketika ditinggalin misalnya 2 minggu itu harus Langsung dipikirin berdebu, dulu. iya, Makanya kita akhirnya bayar orang di sekitar sini untuk bersihin tetap. Bib, ini sebenarnya kantor ruangannya apa aja? Ini ada studio. Coba lihat kita lihat studionya. Ternyata Studio. yang kayak podcast gitu. Iya. Tapi ini studionya bisa kita iya, ganti-ganti, Pak Haji. Wih, keren. Mantep banget ini. Nih wanginya gue suka banget sih, wangi-wangi dupanya nih. Ini wangi buhur tadi. Iya. Jadi kita ngobrol di sini. Oh, keren loh. Oke banget loh ini. Jadi ini buat kita nge-podcast, ngobrol-ngobrol. Apa sekarang programnya, Bib, di YouTube? Program di Lagi bikin YouTube apa sih ada tadi, ada dakwah koplo. Ah, Kemudian ya tetap aja yang kemarin sama ngobrol-ngobrol. Bante itu. Sama Bante ada ini, login 17-an. Itu berlomba tapi bersama. Antara orang yang berbeda agama, tokoh-tokohnya, lomba 17-an. Kemudian bakal ini juga pengen bikin program tokoh-tokoh agama itu terdampar di satu pulau, Pak Haji. Terus Maksudnya bagaimana mereka pemuka agama dari semua agama. Oh ya? Iya, jadi kita mau nguji bagaimana survival mereka dalam kebersamaan di tengah perbedaan agama. Wah, cakep itu. Itu. Kapan, Bib? Jadi ngumpul. Pengennya sih bulan depan ya. Kerja sama kita dong. Ayo. Bagus kita, loh itu. Kita di Wah, satu gue menarik pulau banget tuh. Bagus loh itu tuh. ngumpul, kemudian gimana mereka bisa bekerja sama di tengah perbedaan agama untuk makan, untuk minum, untuk bikin api dan lain sebagainya. Nggak kita fasilitasi itu. Terus yang kedua ngobrolin, nih kalau seandainya sekarang ini kayak kiamat atau kita mati ini, menurut agama nih gimana nih kematian dan hari akhir. Gitu. Terus ditambah lagi keseruannya orang-orang yang berbeda agama ini dalam satu frame ini gimana nih? Atau misalnya membahas satu topik tapi dari sudut pandang masing-masing gitu. Iya, intinya survival sih. Karena aku suka nonton film-film survival, terus ini seru kayaknya kalau tokoh-tokoh agama ini ditaruh di satu pulau yang betul-betul gak ada. Itu di daerah Banyuwangi tuh. Antara Banyuwangi dan Bali itu ada tuh pulau yang betul-betul kosong, cuman ada satu bangunan pemerintah. Oh, Nah itu seru tuh. keren. Ini Satu menarik pulau ini. kecil tuh. Kita bikin, Bib. Ini seru. Jadi biar itu secara nggak langsung juga menyatukan kita loh, Bib. Betul. Dari semua yang perbedaan Dan yang ada kadang di sini. yang justru lebih penting dari pesan yang baik itu kesan yang baik, Pak Haji. Iya. Jadi dia anak-anak itu ngelihat orang berbeda agama, tokoh-tokohnya rukun, hidup bersama, bekerja sama. Itu udah jadi pemandangan toleransi yang keren. Yang bahkan lebih penting dari kita ngobrolin, oh toleransi itu begini begitu. Iya, betul. Kalau Karena- cuma ngomong doang yang kali ini kan bener-bener Betul. Aku kan tumbuh toleransinya itu utamanya karena ayahku itu sering ngajak aku ke tokoh-tokoh agama lain di kampungku. Bahkan ke tempat-tempat ibadah mereka. Itu kita ngobrol ke depan tempat ibadahnya itu biasanya di halamannya. Kita ngobrol, kita kenalan, kita makan bareng. Itu yang jadi kemudian pengalaman yang bikin kita akhirnya
toleransi itu ternyata seru. Karena kita udah ngalami langsung. Dan ketika ada orang ngomongin agama lain secara jelek, kita nggak percaya, kita udah pernah gitu ngobrol langsung. Oh iya, betul. Keren banget ini, Itu keren. Ya mudah-mudahan lah bisa terrealisasi. Yang pasti Taulani TV siap support. Nanti kita bikin kerjasamanya lah. Taulani TV, keren. Aku tuh juga kepengen membuat sebuah program-program lain lagi lah di Taulani TV. Iya, biar juga jadi tempat berkaryanya banyak orang ya. Betul. Bib, ngomong-ngomong, ini terima kasih banyak nih Habib udah ngajakin saya muter-muter ke sini. Enggak ada korma. Korma sih gak ada ya. Kan biasanya kalau di Arab tuh kan korma banyak, masa Habib nggak punya sih? Air adanya paling Haji. Hah, air boleh. Airnya sih air ada apa? Ci? Air apa? Air apa, Bib? Oke, aku tengah. Nah, saya itu sebetulnya dari tadi kepengen rasain kormanya Habib. Karena kan kalau di Arab tuh kormanya enak-enak kan. Kormaku bukan kormamu bukan kormaku. Ayo dibeli kormanya ini biar menjadi kormamu. Itu gua akan jadikan single nanti. Model video klipnya Tono sama Dede. Tono jadi Dracula, Dede jadi serigala vampir. Itu mah video klip Bulan. Hebat Habib. Gue seneng sama Habib tuh orangnya. Hah, kita tanya ya. Beb, Ini Pak Haji. Ini air sebenarnya bukan air zam-zam, air biasa. Oke, Beb. Tapi spesial buat Pak Haji, saya bikin berkah ini. Aduh, Masya Allah, terima kasih, Beb. Gak apa-apa, kalau Habib yang nyomot mah gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi berkah. Niat baik, ketemu dengan niat baik, insya Allah jadi kebaikan Pak Haji. Kan tangan Habib ini udah pernah salaman dengan Habib Lutfi. Betul, salaman sama Habib Umar. Berkahnya banyak, Beb. Betul, sama ini juga dulu preman-preman Ciputat kita salaman. Menyatu. Semua perbedaan di situ. Semua ada Ya, di sini. semua ada. Udah cuci tangan kan? Bib, satu lagi pertanyaan. Habib punya onta nggak? Gak ada. Nanti saya kasih, Bib. Onta. Onta. Ush, itu makin Habib Ton. dong saya dong. Makin on fire sebagai Habib dong. Nah, ini saya kasih buat Habib. Duduk. Jadi Tono belum ada yang tahu. Selama ini sebetulnya dia adalah siluman onta. Oh. Bib, makasih ya, Bib. Iya, siap. Bib, jangan lupa datang Haji. ke warung Kondre. Oh iya, Saya mau warung launch Kondre. grand opening. Kemarin kan belum sempat launching grand opening. Ini baru beres, baru jadi saya ngundang. Berarti dia warung kondro gitu, jual kondro. Kondre, Oh, Komandan Kondre. Andre. Oh, Bukan Komandan Kondro, Andre, bukan kirain dia. kondro. Semua makanan Nusantara. Oh, Nusantara. Dari Arab gak ada? Rencana kita mau bikin. Makanya kan kalau Habib datang bisa dapat masukan dari Habib. Kan? Iya. Ya. Itu ada juga apa teman saya. Nah, Itu dia lagi buka restoran Arab. Oh iya, siapa Iya, Wan Qadir namanya. wah, Ada. ide yang bagus. Bib, Ada. nanti One Corner kita bikin restoran lagi ya. Lah, Wan Qadirnya ada di sini sekarang. Masa sih? Saya panggilin ya. Gak usah bikin repot, Bib. Ya udah, Assalamualaikum.